Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miki Janis. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji antidiabetes in vitro melalui mekanisme induksi diabetogenik aloksan dan inhibisi enzimatis alfa amilase. Jadi, mengapa uji in vitro? Karena yang pertama yaitu ya efisiensi, cepat, hemat biaya, dan skala screening besar. Dan yang kedua itu ada dari etika, mengurangi penggunaan hewan coba, yaitu sesuai dengan prinsip 3R, yaitu reduce, refine, dan replacement. Yang ketiga itu fokus mekanisme. Jadi uji in vitro itu mempelajari interaksi senyawa uji pada tingkat molekuler atau seluler spesifik. Yang berikutnya itu tujuan, mendapatkan data awal yang kuat sebelum berlanjut ke studi in vivo. Dan mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu uji penghambatan enzim alfa amilase. Jadi prinsip dasarnya itu menghambat enzim yang memecah karbohidrat kompleks atau PATI menjadi gula sederhana, sehingga memperlambat kenaikan gula darah setelah makan. Mengapa uji ini penting? Uji ini itu mengontrol kadar glukosa postprandial atau setelah makan, meniru mekanisme kerja obat antidiabetes golongan akarbos. Ketiga itu sangat relevan untuk bahan alam yang kaya serat atau senyawa polifenol. Jadi seperti di gambar ini itu kita bisa melihat bahwa alfa amilase bekerja seperti gunting. Senyawa uji kita seperti polifenol berperan sebagai penghalang. Jika senyawa uji kuat, maka PATI tetap utuh. Buktinya ada pada uji iodin. Jika larutan tetap berwarna biru pekat, berarti PATI tidak terpotong, yang menunjukkan bahwa sampel kita sukses menghambat kerja enzim alfa amilase dalam mengubah karbohidrat menjadi gula. Jadi untuk prinsip deteksinya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, itu menggunakan uji iodin. Iodin membentuk warna biru pekat jika berikatan dengan struktur helix PATI yang utuh. Indikasi positif yaitu warna biru yang bertahan menunjukkan enzim berhasil dihambat, PATI tidak pecah. Indikasi negatifnya yaitu warna memudar menunjukkan enzim aktif, PATI pecah menjadi gula. Untuk parameter kuantitatifnya itu berdasarkan IC50. Nilai konsentrasi sampel yang menunjukkan mampu menghambat 50% aktivitas enzim, dan semakin rendah nilai IC50, semakin tinggi potensi antidiabetes senyawa tersebut. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mekanisme sitotoksisitas aloksan pada sel beta pankreas. Prinsip dasarnya yaitu aloksan merupakan agen diabetogenik yang digunakan secara in vitro untuk mensimulasikan kerusakan sel beta pankreas pada diabetes mellitus tipe 1. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi sitoprotektif suatu senyawa dalam melindungi sel dari stres oksidatif dan mencegah kematian sel atau apoptosis. Mekanisme reaksinya itu bisa sesuai yang digambar, yaitu fase pertama itu penyerapan target, atau yang dimaksud itu aloksan memiliki kemiripan struktural dengan glukosa sehingga dia diserap secara selektif oleh sel beta pankreas melalui transporter GLUT2 pada membran sel. Yang fase kedua itu general radikal aktif atau ROS. Di dalam sitosol, aloksan mengalami siklus redoks dengan bantuan agen pereduksi seluler seperti glutation. Siklus ini memicu pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS secara masif, termasuk radikal superoksida, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil. Fase ketiganya yaitu kerusakan seluler multitarget. Akumulasi radikal bebas tersebut menyerang komponen vital seluler yang meliputi kerusakan DNA, menyebabkan fragmentasi rantai DNA seluler.
fragmentasi rantai DNA seluler. Yang berikutnya itu disfungsi mitokondria mengganggu produksi energi atau ATP dan metabolisme sel. Yang ketiga yaitu peroksidasi lipid membran, merusak integritas membran sel sehingga terjadi kebocoran dan lisis. Yang berikutnya yaitu prinsip deteksi uji induksi aloksan. Itu terbagi ada 3, yaitu yang pertama itu uji viabilitas sel atau MTTSI. Itu mengukur kemampuan sel hidup untuk mereduksi garam tetrazolium atau MTT menjadi kristal formazan berwarna ungu di dalam mitokondria. Warna ungu itu sendiri menandakan sel tetap hidup dan berfungsi dengan baik meskipun terpapar aloksan. Yang kedua ada deteksi peroksidasi lipid atau uji MDA, mengukur kadar malondialdehid atau MDA sebagai produk sampingan dari kerusakan membran sel akibat radikal bebas. Penurunan kadar MDA pada kelompok yang diberi sampel uji menunjukkan adanya efek antioksidan atau sitoprotektif. Dan pengukuran yang ketiga itu ada pengukuran fungsi insulin. Menggunakan metode ELISA untuk mendeteksi sisa kemampuan sel beta dalam mengekskresikan insulin ke dalam media kultur. Sekarang kita masuk ke kesimpulan strategi antidiabetes in vitro, yaitu uji alfa amilase berfokus pada pengendalian gula darah setelah makan dengan menghambat pemecahan pati menjadi glukosa. Indikator keberhasilannya itu adalah bertahannya warna biru pekat pada uji iodin, yang artinya pati tetap utuh. Yang berikutnya itu uji aloksan berfokus pada perlindungan sel beta pankreas dari kerusakan radikal bebas. Indikator keberhasilannya itu adalah tingginya viabilitas sel atau sel tetap hidup dan produksi insulin yang stabil. Sinergi dari kedua metode ini menimbulkan efektivitas senyawa uji dalam menghambat penyerapan karbohidrat sekaligus melindungi fungsi organ penghasil insulin. Sekian dari saya dan terima kasih.